Baiklah, di sini aku bakalan jelasin definisi komunikasi dan perkembangan kajian ilmu komunikasi untuk materi yang pertama. Jadi, definisi komunikasi secara bahasa yaitu kajian komunikasi dalam bahasa Inggris disebut jelek anjay. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama yaitu definisi komunikasi dan perkembangan kajian ilmu komunikasi. Jadi, definisi secara bahasa adalah kajian komunikasi dalam bahasa Inggris disebut communication, berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang berarti sama, communicatio atau communicate yang berarti membuat sama. Lalu ada definisi lain yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara komunikator yang memberi dan komunikan yang menerima. Adapun perkembangan komunikasi. Perkembangan komunikasi berawal di era Yunani dan Romawi. Studi tentang komunikasi manusia berasal dari peradaban Yunani kuno dan Romawi dengan filsuf seperti Socrates, Cicero, dan Plato. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, kajian komunikasi menjadi lebih banyak dipelajari khususnya selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Lalu langsung aja ke perkembangan di era modern, mulai dari tahun 1960 sampai sekarang. Di zaman yang berkembang, maka komunikasi juga ikut berkembang. Kajian komunikasi modern banyak dikembangkan oleh Paul Lazavert, Cole Lewin, dan Harold Laswell sebagai para pendiri awal Pranata Pendidikan Komunikasi. Selain pendiri awal Pranata Pendidikan Komunikasi, Laswell juga mendirikan sekolah khusus komunikasi yang dimana menjadi contoh dan bukti bahwa perkembangan komunikasi semakin maju khususnya di era modern. Lanjut ke poin kedua. Baik, poin kedua adalah sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama adalah periode tradisi retorika. Periode tradisi retorika dimulai dari sejak peradaban Yunani kuno beberapa tahun sebelum Masehi. Adapun tokoh yang memiliki peran penting di era ini adalah Aristoteles sebagai orang pertama yang mengkaji dan mengorganisasikannya. Menurut Aristoteles, pengertian retorika mengacu pada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Lalu yang kedua adalah periode pertumbuhan dimulai dari tahun 1900 sampai dimulainya Perang Dunia Kedua. Terdapat 3 peristiwa penting yang terjadi di periode ini, yaitu penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, telegraf, dan televisi. Lalu, proses industrialisasi serta modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Lalu, peristiwa yang ketiga adalah pecahnya Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Tahun 1903 didirikan sekolah jurnalistik oleh Joseph Pulitzer, seorang tokoh pers kenamaan di Amerika Serikat. Dan dari sinilah komunikasi berkembang menjadi komunikasi massal. Yang ketiga, periode konsolidasi Perang Dunia Kedua tahun 1960-an. Pada periode ini, ilmu komunikasi dikonsolidasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Cakupan bidang komunikasi mulai diperjelas dan dibagi beberapa bidang, yaitu
komunikasi interpersonal, komunikasi pribadi, komunikasi kelompok atau organisasi, komunikasi makrososial, serta komunikasi massa. Dan yang terakhir adalah periode teknologi komunikasi dari tahun 1960-an sampai sekarang, yaitu pada zaman modern ini. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Dan pada masa 200, masyarakat mulai mengenal internet yang membuat kemajuan komunikasi semakin pesat. Internet termasuk media komunikasi di era modern. Jadi bukti dari periode teknologi komunikasi itu adalah salah satunya terdapatnya internet. Baiklah, untuk materi yang ketiga adalah unsur-unsur komunikasi. Ada pesan, media, penerima, efek, sumber atau komunikator, umpan balik, dan juga noise. Kalian bisa lihat sendiri materi yang sudah aku cantumkan di gambar berikut ini. Baiklah, materi yang keempat adalah fungsi komunikasi. Komunikasi bisa untuk kontrol, motivasi, ekspresi emosional, dan juga informasi. Komunikasi bisa untuk mengontrol seseorang, memotivasi seseorang, mengekspresikan emosi, dan juga memberitahu informasi. Baiklah, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip komunikasi. Di sini saya sudah mencantumkan 12 prinsip komunikasi. Bisa dilihat sendiri apa saja 12 prinsip komunikasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Di sini ada 5 hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan dari penerima pesan, hambatan dalam bahasa sandi, hambatan media, hambatan dalam menyampaikan simbol, hambatan dari pengirim pesan. Proses di mana individu menafsirkan dan memahami informasi yang diterima melalui indera mereka, seperti pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Persepsi ini memainkan peran penting dalam bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan dimengerti oleh orang lain. Jadi persepsi itu asalnya dari indera kita, dari mata, telinga, ataupun apa yang kita rasakan. Lalu proses persepsi. Ada 3 proses persepsi. Yang pertama adalah seleksi. Memilih informasi yang dianggap penting atau relevan di antara berbagai informasi yang diterima. Jadi kita sebagai komunikan harus pintar-pintar menyaring informasi yang kita perlukan. Organisasi. Pengelompokan informasi terpilih ke dalam pola yang dapat dipahami. Yang ketiga, interpretasi. Memberikan makna terhadap informasi yang telah diorganisir berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau konteks sosial budaya. Lalu yang ketiga, kegagalan persepsi. Kegagalan persepsi dalam komunikasi terjadi ketika penerima pesan tidak memahami pesan seperti yang dimaksud oleh pengirim, sehingga terjadi distorsi atau salah interpretasi. Jadi ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita kurang memahami apa yang dimaksud lawan bicara, atau kita salah memaknakan apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Itu termasuk dalam kegagalan persepsi. Lalu contoh persepsi. Contoh persepsi itu seperti apa? Contohnya adalah mahasiswa mungkin memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap dosen mereka. Seorang dosen yang menerapkan disiplin ketat bisa dipersepsikan oleh sebagian mahasiswa sebagai figur yang profesional dan ingin memotivasi mereka. Sementara mahasiswa lain mungkin secara merasa bosan, merasa dosen tersebut kaku atau tidak nyaman. Persepsi ini mempengaruhi seberapa antusias mahasiswa dalam mengikuti kelas.
Baik, untuk materi yang terakhir adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Kalau komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata melainkan dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi. Baiklah, di situ aku mengambil analisis studi kasus dari komunikasi nonverbal. Kalian bisa baca sendiri. Di situ aku mengambil kasus tentang mahasiswa UIN 1 yang tunarungu dan penyelesaiannya ada di dosennya itu sendiri.